Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Sandra, NIM 20073060. Di sini saya akan membacakan atau menjelaskan hasil proyek akhir statistika, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk membandingkan kualitas kampas rem dari dua supplier. Kedua jenis kampas rem ini diduga memiliki kualitas yang tidak sama dilihat dari jarak tempuh kendaraan untuk setiap penggantian kampas rem. Untuk itu dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara acak yang ditampilkan pada tabel di samping. Dapat kita lihat pada tabel ini pemakaian kampas rem per 1000 km. Pertama, produk A ada 17, 18, 15, 19, 20, 17, 23, 19 dan seterusnya. Kemudian yang produk B dapat kita lihat ada 24, 20, 22, 23, 24, 20 dan seterusnya. Dapat kita lihat perintah selnya, lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya. Gunakan alfa 5%. Perintah kedua, jika standar pergantian kampas rem adalah pada jarak tempuh 21.000 km, uji apakah kedua produk memenuhi persyaratan. Gunakan alfa 5%. Baiklah, masuk kita ke pembahasannya. Langkah awal yaitu lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kedua produk ini berbeda kualitasnya. Yang pertama yaitu H0, tidak ada perbedaan antara produk A dan produk B. H1-nya ada perbedaan antara produk A dan produk B. Yang kedua, uji two tails. Yang ketiga, alfa. Alfa dapat kita simpulkan yaitu 5%. Yang keempat, uji yang digunakan uji T sampai sampel bebas. Yang kelima, jika T hitung kecil dari T tabel maka H0 ditolak. Jika T tabel kecil dari T hitung kecil dari T tabel maka H0 diterima. Yang keenam, menentukan T hitung dan T tabel. Langkah selanjutnya itu kita jumlahkan total produknya, yaitu produk yang di atas yang di dalam tabel, produk A 230 dan yang total produk B 268. Total X1 per min X1, dapatkan hasil 85,6666. Dan total X2 dikurang min X2 didapatkan hasil 96,666. Selanjutnya menghitung min X1 dan X2. Yang N1 yaitu banyaknya produk A dan N2 banyaknya produk B. Min X1 sama dengan total X1 per N1 230 per 12, maka didapatkan hasil 19,166667. Yang min X2 yaitu total X2 per N1 yaitu 268 per 12 dan didapatkan hasil 22,3333. Selanjutnya itu menghitung nilai varian atau S kuadrat. S kuadrat sama dengan elemen atau X1 dikurang min X1 kuadrat per N1 kuadrat min 1, yaitu 85,666 per 12, maka didapatkan hasil 7,13888. S2 kuadrat yaitu elemen X2 per min X2 kuadrat per N2 dikurang min 1, yaitu 96,66667 per 12 dan didapatkan hasil 8,05555. Selanjutnya menghitung nilai T hitung. Dapat kita lihat di rumus T hitung yaitu X1 dikurang X2 bar per akar dari N1 dikurang 1 S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 per N1 tambah N2 min 2 dikali 1 dikurang N1 tambah 1 dikurang per N2. Dapat kita simpulkan hasilnya yaitu
Yang pertama, min X dikurang min X2 yaitu min 3,1666. Dapat kita misalkan itu A, yang N1 dikurang min 1 dikali S1 kuadrat, dan didapatkan hasil 78,52777. Misalkan yang ini B. Yang ketiga yaitu N2 dikurang min 1 kali S2 kuadrat sama dengan 88,6111. Misalkan yang ini yang C. Selanjutnya itu B ditambah C. Hasil B tadi ditambah dengan hasil yang C, yaitu 78,52 ditambah 88,6111, dan didapatkan hasil 167,31,388. Misalkan yang ini yang D. Selanjutnya itu N1 tambah N2 dikurang 2 atau per 2 sama dengan 12 ditambah 12 sama dengan 24 per 2, dan dapatkan hasil 22. Selanjutnya D per E, yaitu hasil yang D tadi 167,13888 per 2, dan dapatkan hasil per 22, dan dapatkan hasil 7,597222. Selanjutnya 1 per N1 tambah 1 per N2 dibagi 1 per 12 tambah 1 per 12, dan didapatkan hasil 0,1666. Selanjutnya F dikali G 7,597222 dikali 0,16666, dan didapatkan hasil 1,266203. Yang terakhir akar H, yaitu 1,12525717. Misalkan yang ini yang I. Selanjutnya itu T hitung sama dengan A per I per min 3,1666 per 1,125257, maka hasilnya itu min 2,81417150. Selanjutnya menentukan T tabel. DB per N2 per 24 min 2 sama dengan 22 dikurang 2, sehingga T tabel alfa B, dan dapatkan hasil T dikali 0,025 per 22, maka hasilnya itu 2,07387. Selanjutnya itu menarik kesimpulan. T hitung sama dengan min 2,81417150, yang T tabelnya itu 2,07387. T hitung, jika T hitung kecil dari T tabel maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan antara produk A dan produk B. Maka soal yang pertama telah dapat kita selesaikan. Selanjutnya itu pada masuk kita persoalan yang kedua. Jika jarak standar penggantian kampas rem adalah pada jarak 21.000 km, uji apakah kedua produk memenuhi persyaratan. Gunakan alfa 5%. Produk A. Yang pertama yaitu hipotesis statistika. HO sama dengan min X1 dapat diartikan 20.001 km. Dan dapat diartikan memenuhi persyaratan penggantian, yang HA min X1 kecil dari 21.000 km, maka dapat disimpulkan produk tidak dapat memenuhi standar penggantian kampas rem. Level signifikannya itu 5%. Yang B, hitung rumus statistika penguji. Min X1 sama dengan 19,1666, yang alfa 0 sama dengan 21,0000. Tanda deviasinya yaitu 2,671869929. N sama dengan 12. Dapat kita lihat rumusnya yaitu T sama dengan X bar dikurang alfa 0 per standar deviasi akar N. Kali dapatkan hasil T yaitu min 2,20. Dapat kita lihat penjelasannya di samping, yaitu min X1 dikurang alfa 0 sama dengan
19,666 dikurang 21,000 dan didapatkan hasil 4,8383. Selanjutnya itu ada akar N yaitu 3,46410 1615. Kemudian standar deviasi per akar N yaitu 2,671869 24 dibagi 3,464 1016 dan dapatkan hasil 0,77130240. Sama seperti di atas, yang ini misalkan A, B, dan C dapat kita misalkan. Selanjutnya itu A per C atau 1/3 yaitu min 1,833 dibagi 0,777130240 dan dapatkan hasil min 2,376319. Selanjutnya itu DF per DB atau DK. DF sama dengan N dikurang 1. Nilai tabel T distribusi produk A. Uji statistik alfa sama dengan 5%. Lihat tabel T dengan DF Fabel atau 11 One Thailand, alfanya itu 5%, mendapatkan hasil N itu hasil N atau T tabel 2,20099. Nah, di sini dapat kita baca yaitu T tabelnya itu 2,20099. Kecil dari T hitung yaitu min 2,37693194. Jadi kesimpulannya itu HO diterima. Produk A memenuhi standar penggantian kampas rem. Nah, selanjutnya itu produk, kita cari lagi yang produk yang B. Sebenarnya sama saja cara pencariannya, itu hipotesis statistika HO min X2 sama dengan 21.000 km, artinya memenuhi standar penggantian kampas rem. Yang HA min X2 kecil dari 21.000 km, artinya produk B tidak memenuhi standar penggantian kampas rem. Level signifikannya sama, yaitu 5%. Yang kedua, hitung rumus statistika penguji. Min X2 nya itu 22,333, yang alfa 0 sama dengan 21,0000, standar deviasinya 2,83823. N nya dapat kita lihat 12. Langsung saja kita yang ke DF per DB atau per DK. DF itu N dikurang 1 sama dengan 11. Nilai tabel T di distribusi produk B, uji 1 sisi, alfanya itu 5%. Lihat tabel T dengan DF yaitu 11 One Thailand, alfanya itu 5%, dan dapat hasil T tabel 2,20099. T tabel dapat kita lihat 2,20099, kecil dari T hitung 1,627352409. Jadi kesimpulannya itu HO diterima, produk B memenuhi standar penggantian kampas rem. Maka dapat kita simpulkan produk A dan produk B sama-sama memenuhi penggantian kampas rem. Sampai di sini hasil akhir proyek statistika saya. Jika ada salah dan pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.